bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama lewat Zoom meeting doa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Sepanjang tahun 2025 Tuhan, kami sudah memasuki tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau sendiri yang akan sertai juga kami tahun 2026 ini Tuhan. Bahkan lebih lagi Bapa, Kau sendiri yang pimpin kami, nyatakan kuasa-Mu dan kehendak-Mu lewat segala apa yang kami kerjakan. Jagai kami Tuhan, Kau pimpin kami. Bapa, bila sebentar kami akan melakukan doa Tuhan, terus dengan darah-Mu Tuhan, untuk segala peralatan yang kami pergunakan Tuhan, baik itu handphone, laptop, juga sinyal wifi Tuhan, semuanya Bapa, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan, sehingga acara ini berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kita memuji menyembah Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir
berkuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Gloria, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, glory. Haleluya, haleluya. Namanya, namanya, nama ini di dalam bumi. Namanya lama namanya ini beri lamanya lama dalam masih. Ya lama mengenai sekian ini marayamu. Ya lama muri miri Haleluya, haleluya. Namanya lamanya mani miri lambu mamanya nasi. Siri miri raya lamanya mana mumya uri. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Ya lamanya nambu. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ya ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau,
Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah Tuhan. Ya, saya serahkan Pak Ardi. Terima kasih Pak untuk puji-pujian dan penyembahan. Selanjutnya doa bangsa dan negara akan dibawakan oleh Pak Doni Kalengkongan. Doa keluarga dan pekerjaan. Doa bangsa dan negara oleh Bapak F.X. Joy Purwanto. Ya, doa keluarga dan pekerjaan Bapak Erik. Doa untuk seluruh pengurus Jatim Bapak Doni Kalengkongan. Terima kasih. Saya persilakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Selamat tahun baru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Allah Putra Kudus, selamat pagi kami menyapa Engkau. Puji dan syukur ya Bapa, kami telah melewati tahun 2025 dengan keadaan baik sampai hari ini. Tuhan, kami sekarang menapaki hari yang baru, tahun yang baru, di tahun 2026 ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, melalui tahun yang baru ini Tuhan, secercah harapan boleh terjadi yang terbaik bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kami boleh merefleksikan banyak hal-hal yang masih belum baik Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Baik untuk keadaan pejabat maupun juga untuk keadaan ekonomi dan juga untuk kebangsaan kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami saat ini bersekutu bersama dengan teman-teman kami di Full Gospel Valley 4 Tuhan Yesus. Kami bersekutu bersehati Tuhan Yesus. Kami mohonkan Tuhan Yesus belas kasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah Tuhan bagi para pejabat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus, khususnya bagi Presiden kami Bapak Prabowo, juga Wakil Presiden kami Bapak Gibran. Tuhan, jamah kedua orang ini Tuhan, yang mereka memiliki otoritas kuasa yang berasal dari Engkau Tuhan, supaya melalui kedua orang ini Tuhan Yesus, khususnya Bapak Prabowo Subianto Tuhan, Kau berikan roh hikmat takut akan Engkau Tuhan Yesus, supaya dia benar-benar Kau berikan roh kebijaksanaan Tuhan, supaya dia dapat memberantas Tuhan segala korupsi di negara kami Indonesia Tuhan Yesus, supaya dia bisa menjadi satu contoh teladan yang baik Tuhan, sebagai seorang pemimpin bangsa Indonesia ini Tuhan. Jamah hatinya dia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Jika satu pemimpin ini Kau jamah, Kau ubahkan Tuhan. Kami percaya seluruh keadaan wakil presiden, ya Tuhan, juga para pejabat negara semua ini
boleh akan tunduk, boleh akan berubah Tuhan, untuk menjadi satu pemimpin-pemimpin yang punya hati yang baik, mempunyai satu kebijaksanaan, punya roh takut akan Kau Tuhan, supaya satu hal yang kronis bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan, penyakit korupsi ini Tuhan, supaya benar-benar dapat diberangus Tuhan, supaya para pejabat baik di pusat dan di pemerintahan pusat maupun daerah Tuhan, benar-benar mereka Kau ajarkan roh takut akan Kau, supaya roh pertobatan ada di dalam diri mereka Tuhan, supaya mereka benar-benar dapat menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat kami ini Tuhan Yesus, kepercayaan untuk mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dan bersih. Tuhan, inilah kerinduan kami bagi para pejabat kami di Indonesia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mohonkan ya Tuhan, bangsa kami ini Tuhan, supaya roh kesatuan tetap boleh terwujud Tuhan Yesus. Kebangsaan sebagai satu bangsa Indonesia ini boleh tetap terwujud Tuhan. Tuhan, kami mengetahui masih ada ya Tuhan beberapa separatis di Aceh maupun di Papua Tuhan Yesus. Jamah mereka Tuhan, supaya mereka juga Kau ajarkan memiliki satu kepersatuan untuk menjadi satu bangsa Indonesia ini Tuhan, supaya bangsa kami dijauhkan pula Tuhan dari segala gangguan-gangguan dari negara asing Tuhan Yesus, supaya apa yang terjadi, supaya satu nation Indonesia ini yang Bhinneka Tunggal Ika ini boleh terwujud dengan baik Tuhan, dan juga untuk supaya akan ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini Tuhan semakin sebaik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus, supaya melalui Menteri Keuangan yang baru ini Tuhan Yesus, supaya terobosan-terobosan keuangan boleh dilakukan dengan baik dan bijaksana bagi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia ini. Tuhan, kami merindukan supaya bangsa dan negara kami Indonesia ini menjadi satu bangsa yang takut akan Kau Tuhan. Bukan satu tameng atau topeng agama Tuhan, tetapi benar-benar agama yang betul-betul dipakai sebagai landasan awal moralitas Tuhan Yesus. Supaya mereka betul-betul ya Tuhan boleh mengenal Engkau Tuhan. Supaya mereka boleh betul-betul mengabdi pada Engkau dan percaya bahwa kuasa Allah tetap lebih besar daripada kuasa manusia. Tuhan, kami hanya sebagian kecil dari bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, doa orang benar bila benar-benar didoakan akan sangat besar kuasanya. Tuhan, biarlah hati kami, ya dari hati kerinduan hati kami ini, kami rindu Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ini boleh benar-benar totalitas boleh berubah Tuhan Yesus, menjadi tahun kebangkitan Tuhan Yesus, supaya bangsa kami boleh menjadi bangsa yang menuju Indonesia maju dan Indonesia sejahtera dan Indonesia berkeadilan Tuhan di tahun-tahun mendatang ini. Tuhan, inilah kerinduan kami, doa dan pengharapan kami, dan juga kami sampaikan kepada Engkau, dan juga sebagai rahasia syukur kami Tuhan, supaya keamanan tetap boleh terjadi dan terjamin di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala malapetaka dan bencana Tuhan, supaya semuanya dapat tertangani dengan baik, khususnya untuk bencana yang saat ini terjadi di Aceh dan Sumatera Utara Tuhan, supaya banyak uluran-uluran tangan yang boleh tergerak Tuhan untuk menolong mereka Tuhan. Mereka adalah satu bangsa kami Tuhan Yesus, meskipun kami berbeda suku, tetapi kami memiliki satu ya Tuhan empati sebagai satu manusia Tuhan yang utuh Tuhan, supaya Engkau jamah mereka, Kau tolong mereka Tuhan, supaya mereka dapat segera terentas dari segala masalah-masalah yang mereka alami saat ini. Tuhan, inilah doa kami dan kerinduan kami yang kami panjatkan kepada Engkau, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan dilanjut. Selanjutnya doa keluarga dan pekerjaan Pak Erik ya. Oke ya Pak Erik. Selamat pagi Bapak. Kami berkumpul Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami berkumpul untuk berdoa untuk bagi keluarga kami Tuhan. Kami berdoa untuk perlindungan dan keselamatan keluarga kami Bapak, kiranya Engkau memberikan benteng-benteng-Mu Tuhan pada keluarga kami Tuhan. Kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu, istri dan anak-anak, orang tua, dan seluruh kolega kami Bapak. Kami percaya selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Begitu juga untuk kasih
dan persatuan Tuhan, kami boleh saling mengasihi, kami terus bersatu dalam kasih setiamu Bapa. Karena kami percaya tidak ada satupun Tuhan kuasa yang lebih dahsyat daripada Engkau di bumi ini Bapa. Kami juga berdoa untuk hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Eh, Ajarkan kami untuk boleh membuat keputusan yang baik dan benar dalam setiap langkah kami Bapa. Baik itu untuk anak-anak kami, baik untuk pekerjaan kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, baik itu mental, rohani, jiwa, tubuh, jiwa, dan rohani kami Tuhan. Kami percaya kami selalu dalam perlindungan-Mu. Kau tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu yang ajaib Bapa. Itu juga untuk penyertaan dan perlindungan dan bimbingan-Mu Tuhan, agar kami boleh selalu dalam penyertaan-Mu, kami selalu dalam langkah dan track-Mu saja Bapa. Kami percaya Tuhan, semua itu hanya dalam rencana-Mu Bapa. Itu untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa Bapa, kiranya Engkau memberikan kami, bagi yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, Kau berikan, Kau bukakan lapangan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik, yang berlimpah-limpah Bapa, bagi kami Tuhan. Begitu untuk keuangan yang stabil, finansial yang stabil Tuhan. Kau akan membuka jalan kami, Kau buka tingkap-tingkap langit berkat kami Bapa. Dari hari lepas hari Tuhan semakin membaik. Kami percaya di dalam 2026 ini Tuhan, Kau akan buka terobosan-terobosan baru Bapa. Kau akan bukakan segala peluang baru Tuhan, yang jauh lebih baik Bapak. Kami percaya, sekalipun banyak orang yang berkata bahwa 2026 semakin sulit, namun kami percaya kami selalu dalam lindungan-Mu, kami selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan Kau berikan kami Tuhan untuk kebijaksanaan, untuk pengetahuan mengelola keuangan dengan baik, agar kami membuat keputusan-keputusan yang baik juga Bapak. Tidak menyalahgunakan segala jabatan, segala kekuasaan yang kami punya untuk boleh mengelola finansial secara baik, Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya Kau memberikan kami perlindungan dan dari kesulitan-kesulitan finansial, Bapak. Kami percaya memang kenyataannya adalah cukup sulit Tuhan. Namun kami percaya semua itu bisa diatasi, semua itu bisa kami handle karena Engkau adalah kuasa dari segala-galanya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, karena kami adalah anak-Mu yang percaya, kami sanggup, kami mampu Tuhan dalam mengatasi semua ini Tuhan di tahun 2026 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih ke mute, Hardi. Bro, masih ke mute, Bro Hardi. Oke. Iya, selanjutnya doa untuk seluruh pengurus Jatim. Pak Doni Baik. Talengkongan. Ya. Baik, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan beri bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur kami masuk di hari ketiga tahun 2026 ini Tuhan.
Makasih ya Bapa, segala berkat kasih setia Tuhan yang ada dalam setiap perjalanan hidup kami, sungguh kami rasakan, kami nikmati. Kami percaya senantiasa Tuhan menyertai kami dengan malaikat surgawi. Kami bermohon berdoa Tuhan untuk Jatim 4 Tuhan dalam kepemimpinan Bapak Sugianto Tan. Biarlah Tuhan senantiasa menjadikan kami sehati untuk setiap pengurus RP, RPV, RDD, RD, VREP, chapter presiden, vice presiden, LOF juga Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan ada dalam tengah-tengah kami, kuasa Tuhan ada dalam setiap program-program Jatim 4 ini di bawah kepemimpinan Pak Sugianto Tan. Kami berdoa juga untuk youth Tuhan, perkembangan youth di setiap chapter juga Tuhan, setiap wilayah Tuhan, baik itu dari RBB 1 sampai 15. Kami juga berdoa untuk kebangkitan, untuk kebersamaan setiap kami di dalam meningkatkan LOF juga, setiap pasangan-pasangan kami, setiap istri-istri kami Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjadikan LOF di setiap RP, di setiap chapter-chapter dari RP 1 sampai RPV 15. Kami percaya Tuhan dalam setiap program ini kami mau bawa dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap presiden chapter, vice president chapter juga Tuhan. Dari RV 1 sampai RV 15 bisa ada kesatuan Tuhan, dan kami bisa saling berkunjung satu dengan yang lain. Dalam wadah ini Tuhan kami percaya kami bisa ada sampai saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kami, tapi kami percaya Tuhan memberikan kami kemampuan, Tuhan memberikan kami sesuatu dalam kepengurusan ini adalah hal yang sungguh luar biasa. Biar jadi proyek ini dari Tuhan buat kami, untuk kami dapat melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kiranya tahun 2026 ini sungguh-sungguh berkenan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Ya, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong,
berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Ya, mari. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menaikkan doa syafaat, Pak Joy Purwanto, Pak Erik, dan Pak Doni. Ya, terima kasih. Selanjutnya kesaksian akan dibawakan oleh Pak Daniel Irfan. Dari Pak Daniel. Saya persilakan. Kesaksian ya Pak? Ya Pak Ardi. Iya Pak. Iya Pak Daniel. Pak Daniel. Mari Pak Daniel. Saya akan menyampaikan tahun 2025 dan 2020. Jadi dalam tahun 2025 kemarin itu bulan Desember, kami mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa ya dalam keluarga kami. Di bulan Desember, tanggal 7 Desember atau hari Minggu, dari pihak keluarga saya, itu ada pertemuan keluarga. Jadi kami ada pertemuan keluarga dan semua keluarga dari Jakarta, Lamongan, Mojokerto, semua kumpul ya. Jadi itu semua keluarga itu di seberang orang Kedah ya. Jadi setelah itu tanggal 14 saya berangkat ke Banyuwangi atau tepatnya di Glenmore ke keluarga istri. Jadi kami ada pertemuan dengan keluarga istri. Jadi sekalian kita merayakan Natalan atau tukar-tukar kado dengan keluarga istri. Kebetulan keluarga besar istri semuanya anak Tuhan dan punya predikat semua pendeta atau hamba Tuhan. Jadi kami dihadapkan Tuhan. Ini loh keluarga kamu, ini loh keluarga kamu. Jadi saya dihadapkan dua keluarga. Jadi keluarga saya itu semua orang Kedah, tapi mereka juga mau menerima saya apa adanya. Dan pada waktu acara di keluarga istri, kami ada saling memaafkan, saling mendoakan, dan saling menguatkan ya. Jadi kami cuma berapa hari ya, 14 Desember kami berangkat, 18 Desember kami pulang. Itu keluarga dari Jakarta, dari Bali, dari luar kota semua pada datang, dari keluarga istri. Jadi kami saling memaafkan dan saling mendoakan, serta kita saling menguatkan dan sekalian kami nengok makam mertua saya ya. Mertua saya yang ada di Banyuwangi, yang ada di sana sekalian untuk membersihkan makam mertua. Jadi di situ Tuhan membuat kami terbuka. Jadi keluarga itu ingin tahu mengenai bagaimana perkembangan rohani kami, bagaimana perjalanan Kristenan kami di gereja, bagaimana pelayanan kami. Jadi kita saling mendoakan juga saling berbagi, istilahnya berbagi kasih. Jadi sampai pas tanggal 17 malam, kami perpisahan, ada yang pulang ke Jakarta, ada yang pulang ke Bali. Jadi disitulah tahun 2025 Tuhan memberikan contoh yang baik bagi kami sekeluarga. Dan harapan kami tahun 2026 ke depan atau berikutnya, selanjutnya, itu lebih baik daripada tahun 2020. Mungkin itu Pak Hardi kesaksian kami yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua, bahwa kita semua ini adalah perlu persatuan dan kesatuan di dalam keluarga. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Daniel Irfan untuk kesaksiannya. Mengingatkan kita semua untuk saling mengasihi ya.
Selanjutnya sharing firman oleh Pak Inarta. Silakan Pak Inarta untuk mulai. Shalom pagi, dengar suara saya ya? Dengar Pak. Ya, ya. Dengar, Bro. Happy New Year semua ya di tahun 2026. Saya saat ini sekarang ini tidak memberi sharing firman, cuma saya nyoba untuk meringkas pesan dari Pak Dali pada waktu doa pagi di tanggal 21 kalau nggak salah ya. Pak Dali memberi motivasi speed, pesan-pesan untuk kita di tahun 2026, di mana kita di tahun 2026 tema kita adalah team up ya. Saya mencoba untuk merangkum pesan-pesan beliau yang dimaksud dengan team up. Orang saat ini, kita tahu semua orang secara pribadi, lepas pribadi saat ini berlomba-lomba untuk berhasil sendirian ya, saudara-saudara ya. Bagaimana kita lihat pejabat-pejabat kita, mereka korupsi besar-besaran, pengusaha yang besar mencari keuntungan sebesar-besarnya hanya untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan golongan. Mereka tidak melihat kepentingan rakyat saat ini ya saudara. Saat ini Tuhan tidak sedang mencari pemimpin yang berjalan sendirian. Jadi di tahun 2026 kita diharapkan pemimpin-pemimpin khususnya lebih memperhatikan orang-orang yang dipimpin. Contohnya adalah RVP memperhatikan RVP, RVP ke RD, VREP, chapter presiden ke member. Jadi supaya saya ingatkan kembali supaya rantai itu tidak terputus, saudara. Contohnya adalah Yesus. Pada waktu Yesus membangun tim di dalam pelayanan selama 3 tahun, Tuhan Yesus membangun tim untuk melanjutkan karya-karya keselamatannya. Jadi karya keselamatan Tuhan Yesus itu tidak berhenti saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan naik ke surga. Tapi selama 3 tahun dia mementoring murid-muridnya. Kita tahu semua murid-murid Tuhan Yesus 12, Yudas Iskariot berkhianat, tinggal 11. Terus Yohanes itu kan kalau menurut Alkitab kan tidak meninggal ya. Jadi yang 10 itu kalau saudara bisa melihat sejarahnya, mereka semuanya martir. Jadi karena karya keselamatan yang disampaikan kepada orang-orang baik di Timur Tengah maupun Asia, mereka sampai mati martir ya saudara. Semuanya itu mereka dapatkan karena selama mereka mengikuti Yesus selama 3 tahun itu mereka dididik, dimentoring untuk menjadi pemimpin yang memperhatikan satu tim. Mereka tidak berjalan sendirian, saudara. Saya percaya seperti contohnya Paulus, dia dibantu Timotius sehingga Injil tersebar di seluruh Asia ya. Jadi team up adalah prinsip ilahi. Menurut beliau Pak Dali, team up itu adalah prinsip ilahi, bukan opsi manusia. Jadi team up yang dimaksud di tahun 2026 itu ada pewahyuan dari Tuhan, bukan kita yang milih, bukan opsi manusia. Oh, kita memilih menjadi pemimpin, tidak. Selama Anda dipercaya sebagai chapter presiden dari percayalah bahwa itu yang memilih adalah Tuhan Yesus. Bukan karena Anda, ya memang kita menerima panggilan Tuhan Yesus. Tapi di balik itu Tuhan Yesus berkarya atas pilihannya. Kerajaan Allah itu dibangun oleh pemimpin yang berjalan di dalam kesatuan. Kita tahu contohnya satu lidi bisa dipatahkan, tapi kalau lidinya itu jadi beberapa lidi jadi satu, kita sulit untuk mematahkan. Juga di dalam pelayanan full gospel ini, kalau Anda berjalan sendiri-sendiri, saya yakin Anda akan mengalami kecapean dan mudah pelayanan Anda mudah mengalami putusasaan. Tapi kalau Anda berjalan dalam satu kelompok kecil adalah chapter, di mana chapter presiden bersama-sama member membangun kesatuan untuk pelayanan dan saling menguatkan. Saya percaya
chapter itu akan menjadi kuat. Chapter adalah perwujudan dari suatu tim kecil yang di dalam pelayanan full gospel, dan chapter adalah ujung tombaknya. Kita contohnya di dalam Alkitab, Musa itu tidak berjalan sendiri untuk melepaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dibantu Harun. Dan mereka berdua tidak ada persaingan dan perbedaan posisi. Hanya hanya taat pada perintah Tuhan. Antara Musa dan Harun tidak saling bersaing, siapa yang paling hebat. Tapi mereka taat, tunduk atas otoritas petunjuk dari Tuhan, sehingga bangsa Israel itu bisa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Ya. Mereka tunduk pada Tuhan. Karena apa? Karena kerendahan hati. Jadi seorang pemimpin itu, apapun, kita pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam organisasi, maupun pemimpin dalam perusahaan, selama kita tunduk dan rendah hati di hadapan Tuhan, maka rencana Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Visi kerajaan Allah saat ini adalah lebih besar daripada ambisi pribadi. Jadi diharapkan di tahun 2026 kita ini fokus pada visi dan misi full gospel. Jangan ambisi pribadi gitu loh. Saya ingin memperkuat chapter dengan cara-cara kita. Tidak. Kita kembali kepada visi misi kita, yaitu mengandalkan Roh Kudus ya. Kalau kita mengandalkan ambisi pribadi, maka team up itu akan gagal pasti. Jadi program team up di 2026 kalau dijalankan dengan ambisi pribadi, lepas pribadi, pemimpinnya mempunyai ambisi sendiri-sendiri, maka program team up pasti gagal. Ketika kita memimpin dengan ego, itu juga akan membuat pelayanan di full gospel akan nggak karuan, nggak berjalan sesuai dengan rule-nya. Karena setiap chapter presiden, member menjalankan pelayanan dengan egonya masing-masing gitu loh. Tapi Tuhan berharap jadikan satu. Dengan penundukan diri, dengan ketaatan kepada kehendak Tuhan, maka pelayanan di full gospel akan berhasil. Izinkan Tuhan yang memimpin kita, bukan kita memimpin Tuhan, bukan kita yang menuntun Tuhan, tapi izinkan Tuhan yang menuntun kita ya. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Yang mengalami team up salah satunya adalah ego kita sendiri. Terus kita merasa pernah tidak dihargai dan pernah dikhianati sehingga kita ini sulit untuk melakukan penundukan diri. Karena kita mempunyai ego yang tinggi, kita merasa pernah dikhianati, pernah tidak dihargai di dalam chapter, sehingga member itu membuat tidak termotivasi. Ya. Team up juga bukan ujian kemampuan, tapi ujian kedewasaan rohani. Di tahun 2026, team up adalah ujian kedewasaan rohani kita, bukan ujian kemampuan kita. Kemampuan kita memimpin chapter, contohnya chapter prevision, kemampuan kita memimpin beberapa chapter di bawah kita, contohnya kalau FIREP. Tapi bagaimana kedewasaan rohani kita naik ke level lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2025. Caranya adalah kita libatkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berhasil untuk melakukan tingkat. Dan kita bukan milik Kristus. Jadi libatkan Roh Kudus di dalam pelayanan kita. Caranya bagaimana? Setiap kita akan melakukan pelayanan, coba kita berdoa dulu. Setiap kita mau ke pertemuan chapter kita berdoa. Setiap kita mau mendoakan orang kita berdoa dulu. Minta Roh Kudus untuk terlibat di dalam pelayanan kita. Ya. Bukan siapa yang berbahasa roh, tapi siapa yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Tuhan itu mencari orang yang bukan yang pinter-pinteran bahasa roh, tapi mencari orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus.
Bukan orang yang berbahasa roh hebat itu yang dipimpin Tuhan, tidak. Tuhan ingin setiap pelayanan kita, setiap kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Satu roh, berbagai karunia, dan satu kerajaan. Dasar-dasar team up telah kita dapatkan di tahun 2025, yaitu tahun level up dengan prinsip-prinsip FAST. Keempat prinsip FAST diharapkan sebagai pondasi pelayanan kita untuk membangun team up di tahun 2026. Jadi FAFT yang telah kita pelajari, yang kita resapi di tahun 2025, itu adalah dasar untuk membangun team up yang kuat di tahun 2026. Jadi FAST ini bukan suatu program yang hanya 2026, terus setelah itu 2025 atau 2026 tidak dipakai, enggak. Diharapkan FAST itu kita sebagai dasar pelayanan kita di tahun-tahun berikutnya. Seperti kalau kita membangun rumah, FAST adalah fondasi. Setelah bangunan di atas fondasi itu dibangun, FAST harus benar-benar menjadi dasar. Kalau FAST-nya itu runtuh, maka bangunan yang di atas pasti runtuh. Jadi FAST itu tetap kita pakai untuk pelayanan di tahun-tahun berikutnya. Pesan profetik yang disampaikan oleh Pak Dali adalah Tuhan sudah menyatukan kembali apa yang pernah terpisah. Saya ulangi, Tuhan sudah menyatukan kembali apa yang pernah terpisah. Yaitu kita sudah dipersatukan kembali dengan Bapa di surga. Kalau dulu ada karena satu orang kita jatuh di dalam dosa. Setelah Tuhan Yesus lahir dan mati di kayu salib, Dia menyatukan kembali kita dengan Bapa di surga. Dan mempercepat apa yang tertunda. Tuhan Yesus itu melalui team up ini diharapkan, kita tahu sekarang waktu itu berjalan dengan cepat, saudara ya. Oleh karena itu kita juga harus berlari, berlomba-lomba dengan kondisi zaman saat ini. Jadi Tuhan ingin mempercepat rencana keselamatan Tuhan melalui diri kita. Tuhan mempertemukan visioner dengan eksekutor. Jadi kita nggak bisa pelayanan cuma visi-visi aja, tapi nggak ada eksekusinya. Visi boleh dilakukan, tapi yang terpenting adalah eksekusinya. Mentor dengan generasi penerus. Oleh karena itu regenerasi perlu kita lakukan, saudara. Nggak bisa organisasi kalau seperti ini tidak ada regenerasi, maka organisasi atau stagnan. Oleh karena itu kemarin Pak Sugi ngomong, ayo mulai dilakukan pembentukan board kecil, chapter presiden, vice chapter presiden, membership, chairman itu harus terbentuk di dalam setiap chapter. Dengan terbentuknya 3 orang, diharapkan mereka bertiga itu sebagai kaderisasi untuk chapter. Untuk meneruskan estafet pelayanan. Jangan merasa bahwa kita kesulitan untuk memilih presiden chapter karena kita kurang kaderisasi, saudara. Ya. Jadi, mempertemukan pengusaha dengan penggerak doa. Jadi, pengusaha yang mencari kebutuhan materi, penggerak doa untuk melayani di dalam memenuhi kebutuhan rohani. Ya. Bukan membangun kerajaan pribadi, tapi menguatkan kerajaan Allah di marketplace. Ini bangun kerajaan Allah di marketplace, bukan kerajaan. Yang penting aku imanku kuat, yang penting aku pelayanan, tapi nggak mau pelayanan di marketplace. Bagikan karya keselamatan itu kepada orang-orang. Team up dalam doa, team up dalam kepemimpinan, team up dalam kerajaan. 3 hal ini penting. Tinggalkan ego kita, melepaskan luka-luka kita. Kalau kita pernah merasa disakiti, baik oleh gereja maupun oleh chapter, ayo ditinggalkan di dalam doa. Supaya iman kita benar-benar siap untuk diproses. Tahun 2026, team up untuk memperkuat kerajaan. Ada 3 pokok. One spirit, one vision, one kingdom. Harus tertanam di dalam pikiran kita untuk tahun pelayanan 2026. Motonya adalah one spirit, one vision, one kingdom. Libatkan Roh Kudus dalam setiap apa yang kita lakukan. Dasar pelayanan kita, baik semua member maupun pimpinan di semua lini,
sudah jelas tertera di Amsal, yaitu panjinya atas kita adalah kasih. Pakai dasar, panjinya adalah kasih. Kasih adalah dasar untuk pelayanan kita, bukan ibu, bukan kasih. Semoga pesan yang dapat membangun kebersamaan dalam pelayanan di masing-masing chapter, baik chapter presiden maupun semua member. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Mbak. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dapatkan ku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, dapatkan ku selamanya, selamanya, selamanya. Ya. Terima kasih untuk Pak Irfan yang telah menyampaikan kesaksian dan sharing firman oleh Pak Hin. Selanjutnya doa untuk wilayah pelayanan FPP 1, Pak Leo, wilayah pelayanan FPP 2, Pak Sanjaya, wilayah pelayanan FPP 3, Pak Agus Sanhan, dan FPP 4 saya minta Pak Hizkia ya Pak ya, untuk doa untuk wilayah pelayanan FPP 4. Mari saya persilakan Pak Leo untuk mulai. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersatu hati Bapa berdoa untuk RPV 1 di bawah kepemimpinan Pak Andi Pongo Tuhan. Engkau berkati Pak Andi Pongo Bapa untuk senantiasa berikan hikmat-Mu turun atas Pak Andi Pongo Bapa, sehingga kami senantiasa terus bersatu hati untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Berikan kesehatan untuk Pak Andi Pongo ya Bapa, untuk memimpin chapter-chapter yang ada di bawahnya ya Bapak. Engkau berkati, Engkau sertai Pak Andi Pongo Tuhan. Bapak juga berdoa untuk presiden chapter yang ada di bawah kepemimpinan Pak Andi Pongo Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan hikmat-Mu turun atas mereka Bapak. Berikan roh yang bersatu hati Bapa untuk menjangkau jiwa datang kepadamu Bapa, karena tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Bapa, tapi bersama dengan Engkau Bapa kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar ya Bapa. Engkau berkati chapter Surabaya, yang Sidoarjo, Madiun, Ponorogo, Ngawi, Pacitan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai Bapa, kirimkan member-member untuk datang kepada wadah full gospel Bapak, sehingga kami dapat menjangkau jiwa, memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai, bahkan memberkati kami Bapak. Kami dapat bersaksi untuk mereka Bapak, sehingga mereka dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lain ya Bapak. Engkau berikan hikmat-Mu turun atas kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Doa yang kurang sempurna ini Bapa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam yang surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan kami boleh mendengarkan akan kesaksian dari teman kami, juga untuk firman-Mu yang dibawakan oleh Pak Hinarta. Tuhan kami ucap syukur, biarlah firman ini tidak berlalu saja Tuhan, biarlah firman ini Tuhan boleh menguatkan kami, bahwa kami harus selalu bersandarkan kepada Roh Kudus yang memimpin akan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menyertai kami dalam setiap lini kehidupan kami. Kami mau selalu melibatkan Roh Kudus dalam setiap
apa yang kami lakukan, apa yang kami beritakan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dan selalu menyertai kami dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan pagi hari ini untuk Bapak RVP kami, Pak Benyamin Harsanto Tuhan, Kau pakai beliau Tuhan untuk boleh menjadi pemimpin untuk membawai chapter-chapter yang dibawanya Tuhan. Juga untuk Pak Raymond Tuhan, yang sebagai RD kami Tuhan, biarlah Pak Raymond Tuhan Kau pakai untuk selalu membawa kami lebih hari lebih dekat kepada Engkau. Juga Bapak, juga untuk Pak Hani, Pak Hani Tuhan, biarlah Engkau pakai Tuhan, Pak Hani boleh membawai kami untuk lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Juga untuk presiden chapter dan chapter yang ada Tuhan, biarlah mereka saling bergandeng tangan Tuhan, untuk saling bahu-membahu Tuhan, untuk boleh mewartakan akan kerajaan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa kekuatan, tanpa kebersamaan Tuhan itu tidak ada artinya Tuhan. Tuhan, kami pagi hari ini sungguh mengucap syukur untuk kebenaran akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan selalu mengingatkan kami. Biarlah kami selalu boleh melibatkan Roh Kudus dalam setiap pergerakan kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Tuhan, saat ini kami sehati berdoa untuk pelayanan yang Kau percayakan di dalam RVP 3, Tuhan. Tuhan, Kau mengurapi Bro Martin yang telah Kau pilih, Tuhan. Engkau memberikan hikmat, memberkati kesehatannya, keluarganya, bisnis usahanya, bahkan apa yang dikerjakannya, Tuhan. Engkau yang membuat berhasil. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di RVP 3 ini, Tuhan. Di Safira Chapter, Hatta Chapter, Soekarno Chapter, Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan. Engkau yang menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami juga melihat bahwa satu jiwa yang dibebaskan itu Tuhan akan membawa dampak banyak orang Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Bro Chandra, untuk Pak Bambang Ajoy, untuk Bro Cenhan, Bro Unggul dan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bergandengan tangan Tuhan, kami boleh melakukan yang terbaik Tuhan, seperti untuk Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan jiwa-jiwa Tuhan yang kami layani Tuhan, dan biarlah Tuhan mereka akan diubahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan pelayanan kami di RVP 3 ke dalam tangan-Mu, bagi Tuhan Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kami kerjakan Tuhan. Amin. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan daerah-daerah pelayanan kami ke dalam tangan Tuhan di Kaltim Utara. Tuhan, beri kami hati seorang hamba, hati yang mau melayani Tuhan. Walaupun keadaan yang tidak mudah Tuhan, tapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Kau memberikan kemampuan, Kau memberikan kekuatan bagi kami. Karena kami memegang janji-Mu Tuhan, bahwa Kau akan menemukan orang-orang yang Kau ingini, yang memiliki hati, dan memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat daerah-daerah Kaltim Utara yang Kau berikan bagi kami. Kami serahkan Tuhan Bero, kami serahkan Nunukan, kami serahkan Tanjung Selor, kami serahkan Tarakan, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong, Palaran, Bontang, dan Sangatta ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau Allah yang menjelajahi hati mereka Tuhan. Kau pertemukan kami Tuhan dengan orang-orang yang benar-benar memiliki hati Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan. Sehingga di 10 kota ini Tuhan boleh lahir chapter-chapter baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan berkati Tuhan, Kau beri hati buat Pak Andi BCA sebagai RD. Tuhan berkati Lisun juga Tuhan.
Tuhan berkati Anthony William, dan Tuhan memberkati Presiden Chapter beserta tim masing-masing Tuhan. Kau berkati Dian sebagai Presiden Chapter Tarakan, Kau berkati Mario Tuhan, Presiden Balikpapan Tuhan, Kau berkati Gunawan, Presiden Samarinda, dan Kau berkati Devani Tuhan untuk Bontang. Kami serahkan Tuhan ke 6 daerah lain Tuhan yang belum kesentuh oleh kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beri kami hikmat Tuhan untuk kami boleh datang ke daerah-daerah tersebut. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, Engkau juga akan memberkati Tuhan pelayanan kami tanggal 15 dan 16 Januari Tuhan. Biarlah Tuhan, kuasa ilahi menaungi mereka semua Tuhan, sehingga kami yang melayani dan yang kami teman-teman kami di daerah Balikpapan dan Samarinda yang kami layani Tuhan, sama-sama mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu, kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selanjutnya pengumuman akan dibawakan oleh Pak Sugiyatatan, kemudian lanjutkan doa penutup. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya ya. Selamat tahun baru 2026. Ayo kita masuki tahun baru ini dengan penuh semangat ya. Karena kita percaya ini adalah waktunya time to team up ya, waktunya untuk bekerja bersama-sama. Teman-teman, terima kasih untuk Ardi yang sudah mengatur untuk doa pagi ini, Pak Han yang sudah melayani kita, dan juga semua teman-teman mulai dari Yuwono, Erik, Doni Kalengkongan, Leo, Sanjaya, Agus Sanhan, dan juga Iskia ya yang sudah berdoa. Dan terima kasih untuk kesaksiannya Pak Daniel Irfan dan juga brother saya Hinarta. Kesaksian dari Pak Daniel Irfan menyatakan kesatuan dalam keluarga ya. Mereka bisa kumpul, mereka bisa saling mendoakan ya. Itu sangat sangat luar biasa sekali ya. Memang Tuhan itu rindu setiap kita ini bisa saling mengasihi ya. Dan juga lewat Inarta disampaikan bahwa waktunya adalah time to team up, waktunya untuk bekerja sama ya. Jadi memang kita nggak bisa sendiri teman-teman ya. Dalam tahun 2026 ini akan semakin banyak tantangan, akan semakin banyak masalah. Tetapi ketika kita bersatu, maka kita akan mampu ya. Dan itu memang isi hatinya Tuhan ya. Sehingga Tuhan Yesus memberi contoh ketika dia bekerja di dunia ini pun dia atur ada kerjasama di antara murid-muridnya ya. Dia selalu mengutus mereka berdua-dua untuk melayani ya. Tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Hin, bahwa pelayanan kita ini bukan untuk ambisi pribadi ya, tetapi pelayanan kita ini adalah bisnis kerajaan Allah ya. Ini adalah apa yang Tuhan mau kita kerjakan ya. Ini persiapan teman-teman bagi setiap kita ya. Tadi katakan bahwa FAST itu harus menjadi dasar dari team up. Benar teman-teman ya. Jadi setiap kita ini harus bertumbuh ya. Setiap kita ini memiliki karakter-karakter faithfulness, accountability, submissive, dan transparansi. Itu yang menjadi dasar sehingga setiap kita ketika punya FAST, lalu setiap kita ini bisa bekerja sama menjadi satu tim. Ya. Dan itulah rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita ini sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan kekekalan. Ya. Langkah awal yang dilakukan Tuhan bagi kita ini apa? Kita dimerdekakan ya, dari perbudakan. Supaya apa? Kita memiliki karakter Kristus, FAST. Ya, nilai-nilai ini terbangun dalam hidup kita. Nah, kemudian apa? Kemudian Tuhan memperlengkapi setiap kita ini untuk bekerja sama, tim ya. Karena saudara di dalam kerajaan surga nanti yang ada itu adalah kasih ya. Iman pengharapan sudah selesai. Iman sudah tidak perlu karena sudah ketemu Tuhan. Pengharapan tidak perlu lagi berharap karena kita juga sudah berjumpa Tuhan.
Tapi apa yang perlu? Kasih. Ya. Dan kasih itu wujudnya adalah bisa bekerja sama, ya, bukan untuk membangun kepentingan diri kita pribadi. Ya. Lalu ayo latihannya apa? Latihannya sekarang ini. Ya. RVP, RP, RVP, RD, VREP, chapter presiden, member. Nah, latihannya sekarang ini. Ya. Nah, untuk itu kita dikatakan butuh yang namanya penundukan diri dan kerendahan hati. Ya, memang butuh penundukan diri dan kerendahan hati. Ya, itu perlu terbangun teman-teman di dalam kehidupan kita masing-masing ya. Jadi percayalah wadah ini ada karena Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjadi pekerja-pekerjanya di dalam kerajaan surga nantinya ya. Jadi ayo kita persiapkan diri kita di dunia ini, kita saling mengasihi, kita saling melayani untuk kita nanti bersama-sama Tuhan dalam kerajaan surga ya, teman-teman. Kita tetap dukung doa untuk Ibu Sien ya, istri dari Rahmat yang menjalani proses pengobatan kemoterapi ya di Malaysia. Lalu Merita ini adalah istri dari Juta. Lalu Oktaviani istri dari Hendrik Gunawan. 3 ibu ini harus menjalani kemoterapi. Kita dukung mereka dalam doa ya teman-teman, supaya ibu-ibu ini tetap kuat, tetap tabah menjalani bersama Tuhan Yesus ya. Lalu tadi ada Peter Sandi, teman kita dari Sidoarjo 1, member yang mengalami masalah dengan pembuluh darah di otak ya. Lalu kita juga dukung untuk penyembuhan dari David Lesmana dan Rudy Yap yang juga masalah di pembuluh darah otak. Kita juga dukung doa untuk Yohanes Ong teman-teman yang mengalami masalah dengan ginjal, harus cuci darah seminggu 2 kali ya. Dan dari beberapa hari ini sempat masuk rumah sakit karena lemas ya, tubuhnya lemas ya. Kita dukung doa teman-teman ya. Nanti saya bersama Hinarta, bersama Raymond, bersama dengan Daniel, bersama dengan Kau William akan besuk ke sana ya. Dukung doa teman-teman, kita sama-sama bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan ya. Saya nanti minta Ajun ya. Sama paman dari Pak Junti. Ada apa paman? Iya, itu di Misis Pak, Pak Suki. Oh sorry, saya tidak baca. Pak Raja Nainggolan. Ya. Bapak Op Raja Nainggolan. Iya. Opa Raja Nainggolan. Opa Raja Nainggolan. Ada batu empedu dan lever ya. Iya. Opa Raja Nainggolan. Oke, saya akan doa nanti. Doa berkat, doa penutup saya minta Ajun ya, doa berkat ya. Oke, ayo teman-teman kita satukan hati. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah berbicara kepada setiap kami lewat hamba-Mu Inarta, saudara kami. Tuhan, terima kasih, kami mau Tuhan memiliki roh pendudukan diri dan kerendahan hati ya Tuhan. Biarlah kami boleh saling bekerja sama, membangun tim up bersama-sama ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus penolong yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mempersiapkan kami supaya kami kelak boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus memimpin di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Bapa, Engkau selalu mengingatkan kami lewat firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu adalah kebenaran yang akan memerdekakan kami, kebenaran yang akan membangun hidup kami, sehingga nilai-nilai kerajaan surga itu boleh terbangun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati urapi hamba-Mu Inarta Tuhan, supaya lebih lagi boleh peka mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau pagi hari ini sepakat berdoa buat saudari kami Sian Tuhan, istri dari Rahmat Irawan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai Sian Tuhan. Engkau memberi dia kekuatan, Engkau memberi dia penghiburan, Engkau memberi dia roh hikmat dan pengertian bahwa sungguh Engkau mengasihi dia, bahwa sungguh Engkau menyertai dia.
Tuhan berkati semua proses pengobatan kemoterapi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi Shane Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau teguhkan imannya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Kau beri dia kekuatan yang daripadamu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk Merita, istri dari Juta, Oktaviani, istri dari Hendrik Gunawan, yang juga harus mengalami proses yang sama. Tuhan, Kau beri mereka semua kekuatan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat paman dari Junti, Bapak Opa Raja Nainggolan Tuhan, yang ada batu di empedunya. Demikian juga Sistina Tuhan, istri dari brother kami Charles Dwi Putra. Engkau juga jamah Tuhan, Engkau juga jamah empedunya Tuhan. Batu yang ada di empedu ini Tuhan boleh dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga empedunya boleh bersih Tuhan. Boleh berfungsi dengan baik Tuhan. Demikian juga lever dari Bapak Opa Raja Nainggolan. Kau jamah Tuhan sehingga lever ini boleh sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat Peter, Sandy Tuhan. Bersama dengan David Lesmana dan Rudy Yap yang mengalami masalah di pembuluh darah otak Tuhan. Tuhan kau jamah dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan ada kesembuhan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pembuluh darah otak ini Tuhan boleh tidak bocor Tuhan. Boleh sembuh sempurna Tuhan. Semua pendarahan yang ada boleh dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat saudara kami Yohanes Ong Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh di mana ginjalnya bermasalah Tuhan, kreatinnya begitu tinggi. Tuhan kami mau bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau lawat Pak Yohanes Ong Tuhan sehingga kreatinnya boleh turun Tuhan. Ginjalnya boleh kembali berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan hamba-Mu ini kekuatan. Berikan hamba-Mu hati yang teguh Tuhan menjalani proses ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak yang mengalami masalah kejiwaan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Arthur, anak dari brother Charles Dwi Putra. Jason, anak dari Etnan. Felicia, anak dari Hendra Citralen. Tuhan kami percaya Kau lawat anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau jamah Tuhan. Baik tubuh, jiwa maupun roh anak-anak ini boleh sempurna, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Roh Penolong yang selalu ada menyertai anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa kami karena Engkau Tuhan yang penuh kasih kepada semua anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Ajun. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Ini semua karena anugerah-Mu, ini semua kasih-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami dapat merasakan Tuhan, jamahan-Mu yang luar biasa. Tuhan terima kasih. Di tahun 2026 ini, kami percaya Bapa, Kau terus Tuhan berikan kami selalu semangat yang terus baru Bapa. Untuk setia dan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Bapa, Engkau selalu ada di tengah-tengah kami dan Engkau selalu melihat setiap hati-hati kami Tuhan. Kuatkan kami selalu Bapa. Berjauhkanlah kami segala ketakutan dan kekhawatiran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima Bapa berkat-berkat yang dari surga. Kami terima Tuhan kesehatan yang Kau berikan. Kami terima Tuhan segala pelindungan-Mu. Dan kami terima juga Tuhan segala kekuatan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih semua teman-teman. Ya. Semua terima kasih. Pak Suki, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Amin.